Assalamualaikum, salam sejahtera. Di era reformasi ini kita mengenal ada skandal busuk keluar dari era SBY. Nah, terjadi skandal busuk tentang Senturi. Di situ sampai Menteri Keuangan Sri Mulyani mengundurkan diri sampai dia keluar. Berarti kalau sudah sampai ke Menteri berarti ada intervensi pimpinannya. Yang di sini presidennya adalah SBY. Karena kalau enggak, ngapain sampai Sri Mulyani harus minta berhenti dari Menteri Keuangan? Nah, itu satu dari Senturi itu. Tapi ternyata itu sampai ini hari nggak ketangkep itu malingnya. Ya nggak tahu lah. Emang negeri ini terkadang hukum itu berlaku buat orang-orang kecil aja. Tapi kalau orang selevel menteri, presiden, korupsi seperti maklum. Korupsi bagi saya nggak ada masalah. Kalau masih ada nilainya. Ini kalau sudah korupsi menyolong semuanya itu sudah maling. Saya nggak permasalahkan siapapun pejabat, mungkin kalau ada harta sedikit nggak masalah. Tapi ada hasil karyanya lah. Isinya kalau sekarang ini Jokowi ya, isinya Jokowi ini sekarang ini, kalau bagi saya, dia mau korupsi sedikit buat dirinya, saya maklumi. Kenapa? Hasilnya sudah sangat nyata, nggak pernah terjadi presiden sebelumnya. Itu saya maklumi. Karena ya sah-sah saja lah. Kadang-kadang kita juga perlu apresiasi lah. Seorang yang hebat, kayak kita pegawai aja, kadang-kadang dapat bonus. Nah ini kan negara nggak ada bonus, itu nggak ada, tapi itu nggak dilakukan Jokowi. Nah itulah Senturi, nggak ketangkep. Nah dari SSB itu ada kebusukan lagi, satu lagi. Apa itu? Ini fakta, bukan asumsi, bukan apa-apa. Yang sekarang kita lihat tuh, prasasinya tuh, Hambalang tuh, yang sampai dibilang sama orang Candi Hambalang. Ini monumen kebusukan era SBY ini, yang semua orang menonton. Cuma pada saat itu, yang rame kan sampai di seret-seret pengadilan si Anas, terus Angelina Sondakh. Kalau Malarangeng emang dia budaknya lah. Lah, cuma si Anas ini akhirnya sampai diputuskan dimasukkan penjara. Ada isu keanehan juga. Pernah suatu saat Pak Mahfud MD katanya ditemuin Pasek, yang itu juga orang Demokrat. Di situ dilihat data apa? Pak Mahfud kaget apa? Anas nggak ada situ penerima uang Hambalang. Ini loh hukum bahaya di negeri ini. Mungkin dulu karena mungkin sentimen SBY nggak mau Anas jadi ketua umum Demokrat. Kan biasa kan orang kalau mau menjegal orang itu dengan fitnah. SBY punya kekuasaan. Emang saya lihat ini lucu. Di balik SBY ini kalau saya lihat ya kayak bencong lah, kayak cewek, klemer. Tapi di belakangnya justru dia ini serigala loh. Dia nggak peduli untuk siapapun yang mengganggu kepentingan dia libas. Tapi dengan cara slow, kalem. Buktinya dia membela besannya itu. Kan kesannya dia nggak bela kan, tapi besannya cuma apa? Kena setahun. Bayangin, korupsi segitu banyaknya setahun. Sementara orang nyolong ayam 4 tahun. Orang beli narkoba, sabu, pakai duitnya sendiri, mau happy sendiri, cuma 1 G, kena 4 tahun. Ini makan duitnya raja segitu banyaknya. Apakah itu karena besan SBY? Lah di sini Anas sudah menjalani 8 tahun. Anas sempat keluar kalau saya ambil gantung saya di Monas. Ini emang ada ketimpangan. Saya pikir gini loh, kalau saya ini duduk di satu forum bersama, apalagi korupsi duit besar, pasti semua ini kecipratan dong. Nggak mungkin sendiri. Saya nggak mau bilang Anas itu benar atau salah dulu. Anggap dia juga terlibat atau apa ya. Tapi maksud saya apa? Hukum itu jangan sepihak. Jangan orang aja seperti Anas kena 8 tahun, terus si Angelina Sondakh. Ya mudah-mudahan Anas tidak terlibat. Tapi kan saya nggak berani memutuskan karena itu kan keputusan pengadilan. Cuma di sini kalau saya jadi Anas, saya nggak akan diem setelah saya keluar. Andaikan pun saya salah, tapi saya juga nggak akan diem. Kenapa kok saya dikorbankan? Seperti Angelina Sondakh juga. Bicara aja, Anda udah sekian tahun dikorbankan kok. Kalau Anda nggak berontak, nggak melawan SBY, karena di situ katanya dulu si Nazarudin juga sempat nyebut katanya si Ibas terlibat. Saya nggak menuduh, tapi kemungkinan tuh ada. Nggak mungkin. Saya ini bosnya. Terus anak buahnya cari duit, saya tahu nggak kebagian. Ya ngamuk dong. Pasti dikirim tanpa harus kerja. Nah, ini perlu diungkap. Ya, yang repot apa ya? Sudah mengirim, menerima, malah menjebloskan nih Anas dan Angelina Sondakh di era kepimimpinannya SBY. Supaya kelihatan apa? Demokrat itu nggak pilih-pilih. Padahal ini bukan karena korupsinya. Karena SBY ingin menjaga dinasti Demokrat. Yang saya dengar malah Demokrat itu katanya SBY itu bukan sebagai pendiri. Tapi sekarang dia bisa menguasai Demokrat. Itu lembag-lembagnya SBY itu kadang-kadang jadi nggak salah juga sih. Kalau Ibu Megawati itu muak lihat SBY
emang nih orang, iya kayak apa ya, nggak cowok, nggak cewek itu biasanya itu bahaya. Di situ kalah di pengadilan, Anas masuk penjara. Dan saya juga khawatir pada saat itu KPK-nya juga mungkin Abraham Samad. Di sini jelas sekali SBY intervensi. Harusnya apa? Sekelilingnya Anas juga harus disikapin dong, dicek seperti Ibas atau siapa. Kalau emang berlaku, ya penjarakan. Lah sekarang saya cuma minta satu aja lah sama si Anas. Yang sulit saya juga dulu kagum, dia juga dari gerakan. Masa kayak Anda masih mau mental takut lagi? Buat apa mental takut lagi? Kalau saya sudah dimasukin 8 tahun, keluar, saya jadi macan lah. Saya nggak takut lagi dengan ancaman apapun. Harta, saya nggak penting lagi. Karena apa? Umur saya sudah diambil 8 tahun. Dipenjarakan. Itu aja. Jadi saya mau melihat keberanian Anas di sini. Mungkin yang lainnya bisa ikut. Berani apa nggak Anda bicara benar? Anda gugat tuh SBY. Jangan Anda diam aja. Saya khawatir nanti kalau Anda diam, saya khawatir apa? Anda mungkin dikirimin duit lagi. Ini kan bisa-bisa aja. Banyak kan orang mau nge-move, besok kalau dikasih duit, 100M, lupa lagi. Dia pikir, daripada gua nuntut, nanti 1M bisa hidup lagi. Lah berarti apa? Anda bukan manusia di sini. Anda menggadaikan kehidupan Anda sendiri cuma hanya karena duit. Tapi saya nggak yakin Anas bermental begitu. Makanya saya tunggu keberaniannya lah, Anas ini. Emang gerbong Demokrat itu memang dari awal sudah bermasalah. Waktu menjadi menteri sudah menikung Megawati. Dan ternyata setelah menjadi presiden 2 periode itu nggak ada wujud nyata. Untung ada Jokowi. Kalau nggak ada Jokowi, kita menganggap SBY itu legenda hebat. Tapi setelah ada Jokowi, ketahuan nih SBY ini. Ternyata kayak Anies lah. Senangnya kontes di balai kota, ini di Senayan, terima tamu, jalan gedebang, gedebung, itu aja. Badan bersih. Sekali lagi di sini, untuk penegakan suatu hukum, saya mintalah orang-orang yang dikorbankan. Seperti Anas ini, saya tunggulah keberanian Anda membongkar. Dan juga ada kasus juga Demokrat, juga lagi dituntut oleh beberapa pengurus petingginya yang ingin mengambil alih itu Demokrat. Seperti kubunya Muldoko, ada berapa petinggi Demokrat itu, Pak Marbun apa. Bicaralah Anda. Jujur aja, saya juga nggak berharap Demokrat ini mau merasa paling menang, sementara di dalamnya banyak kebusukan. Mengambil alih Demokrat. SBY katanya bukan pendiri, kok bisa menguasai Demokrat? Kan ini karena kekuatan. Negeri ini masuk takut. Apa jangan-jangan mantan presiden nggak boleh ditahan? Lihat tuh di Amerika, Trump lagi di peradilan dan mungkin ditahan. Makanya saya bilang di sini, masalah Senturi duit hilang, tapi duit nggak kembali. Ini lagi hambalang, duit hilang tuh, tapi nggak kembali. Saya nggak butuh orang-orang ditahan. Itu uang rakyat harus dikembalikan. Itu dicari itu duitnya. Jadi KPK itu jangan cuma cari duitnya dong, enak aja. Nggak mungkin masa duit segitu semua jadi kentut. Pasti ada barangnya. Cari. Jangan cuma selesai hukum sekian nih, hukum jalanin, duit kembaliin. Makanya saya lihat Mbak, yang undang-undang penyitaan korupsi itu nggak pernah terrealisasi, ini akibatnya nggak bisa bekerja. Yang sayang itu apa? Undang-undang itu terganjal di DPR sendiri. Ini kan harusnya dibuka. Kalau nggak negeri ini apa? Akan terus budidaya korupsi. Karena nggak punya hak mensita. Tapi sementara kalau orang nyolong duit atau nyopet duit, itu pasti duitnya dibuat barang bukti di kepolisian. Ngambil aja nggak bisa. Itu duit kecil. Ini duit gede kok nggak ada. Jadi saya lihat nih, ada sedikit dagelan di sini. Ada rasa ketakutan menghukum orang kaya. Tapi orang kecil tetap kenceng. Emang ya saya juga kesian Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi juga mewarisi apa? Gerbong yang sudah rusak. Istilahnya kalau bangunan itu sudah hancur. Emang harus pelan-pelan sih benahinya. Kalau langsung gobrak-gabruk bisa ambruk malah. Tapi tolonglah ada gerakan yang lebih nyaman. Jangan rakyat itu cuma melihat dulu Senturi duit hilang 6 triliun kok nguap. Hambalang nguap. Rakyat nggak butuh dengan dipenjaranya siapapun yang korupsi. Rakyat butuh duit itu kembali. Lah di sini saya kembali lagi lah. Saya mintalah keberanian Anas. Kalau emang Anda orang benar, Anda lawanlah SBY. Jangan pakai lama-lama lah. Bongkar aja semuanya. Kalau emang KPK dulu pengkhianat, bongkar aja. Apalagi ada bukti-buktinya tadi Pak Pasek katanya mengatakan waktu jumpa Pak Mahfud, katanya nggak menemukan Anas terima duit. Itu lawan. Kalau saya lawan habis. Daripada dikenang oleh anak cucu Anda, Pak. Anda seorang koruptor. Kalau Anda nggak membela, berarti Anda menerima, mengasih malu buat anak cucu Anda, Pak. Anda seorang korupsi.
yang Anda nggak berani ngelawan. Mau lawan aja lah. Anggap Anda ada salah sedikit, tapi Anda harus berontak. Nggak ada orang suci, pasti ada orang salah. Tapi jangan mau Anda dikorbankan sendiri. Untuk DPR, cobalah Anda sekali-sekali pakai nurani lah. DPR tuh cari hal-hal yang besar. Jangan kayak FPI lah DPR nih, yang diributin warung-warung aja yang kecil-kecil. Cari yang gede-gede gitu. Ya seperti tadi undang-undang tuh penistaan apa hari korupsi. Ini selesai kalau terjadi. Besok orang nggak korupsi. Semua orang ingin korupsi. Semua orang tuh kalau ada peluang ingin korupsi. Mungkin saya juga. Tapi saya tuh bisa nggak korupsi apa? Ada aturan hukum yang mencegah saya. Itulah fungsinya agama itu, fungsinya ancaman Tuhan, bukan Tuhan menggebuk. Supaya apa? Orang menghindar dari suatu hal-hal yang batil. Jadi hukum ini perlu dibuat di DPR supaya besok apa? Orang takut korupsi. Yang orang punya keinginan korupsi nggak jadi korupsi. Ya seperti di Cina sekarang. Mau berpikir korupsi aja sudah takut orang. Jadi yang tuluslah, yang kerja yang sebenarnya DPR. Kita ingin negeri ini lebih baik. Kembali lagi, kalau emang itu Demokrat telah membunuh karakter Anda, Saudara Anas, saatnya Anda melawan. Pak Marbun kayak yang lainnya, ambil itu kalau perlu Demokrat. Kok enak? Kalau si AHY bilang saya nggak pernah ikut campur. Ya enggak, emang Anda dulu masih di ketentaraan. Anda tidak. Dengan Anda bilang tidak pernah ikut campur, berarti Anda membenarkan ada yang pernah ikut campur keluarga Anda. Ya kan, Anda melepas diri, berarti Anda bisa aja diartikan Anda membenarkan saudara Anda Ibas atau Bapak Anda SBY terlibat dalam korupsi itu. Jadi hati-hati berbicara Pak AHY. Jangan mau cuci tangan diri sendiri, malah justru Anda apa? Membuka ada aib di keluarga Anda. Oh, saya nggak tahu. Saya nggak mau nanggepin Anas keluar dari penjara karena saya nggak tahu. Emang Anda nggak tahu? Tapi ada yang tahu. Saudara Anda atau Pak SBY. Saya di sini bukan nuduh. Tapi ini perlu keterbukaan aja. Kembalikanlah duit rakyat ini. Dan saya minta kepada Anas, jangan pernah Anda takut. Kalau Anda takut, berarti Anda memang koruptor. Kalau Anda diem, berarti apa? Anda mungkin dikirimin duit lagi sama SBY, terus Anda diem. Anda menerima. Berarti Anda nggak beda dengan pengkhianat-pengkhianat negeri ini. Nggak usah berbicara di panggung manis-manis. Kita rakyat butuh action Anda. Terima kasih. Assalamualaikum.